dari sini akhirnya terungkap ya, yaitu ada berita. Ya, memang kalau kita ketahui pada berita yang lalu ya, di situ bahkan Pak Prabowo di situ akan mendirikan sebuah klub lah, presidensial klub lah di situ. Bahkan di situ ya Presiden Joko Widodo menyambut baik dengan usulan Pak Prabowo Subianto, yaitu tentang usulan presidensial klub. Nah, ternyata pada waktu lalu juga ada berita, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono diminta untuk menjembatani, yaitu pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ibu Megawati. Tetapi sampai saat ini juga kayaknya tidak berhasil ya. Dan di sini akhirnya terungkap ya, Gerindra ungkap Jokowi yang dorong Prabowo untuk bertemu Megawati. Berarti kan di sini ya setidaknya masih butuh PDIP. PDIP itu sangat dibutuhkan untuk pemerintahan Pak Prabowo Gibran besok. Ya kemungkinan sangat tahu betul ya, yaitu rekam jejak dari partai berlambang banteng di sini pada saat yang lalu ketika berada di luar pemerintahan dari Presiden SBY. Wow, sangat garang sekali di situ. Apakah di sini ya, yaitu ya setidaknya ingin lah, yaitu sangat menginginkan betul PDIP bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Apakah seperti itu? Karena di sini memang ada berita Gerindra ungkap Jokowi yang dorong Prabowo untuk bertemu Megawati. Di sini bahkan juga dikomentari oleh David Wijaya. Nanti tim Kerehore dikerain koar-koar mak banteng sombong bla bla bla. Padahal mereka yang sumbar bilang PDIP besar karena Jokowi. Nggak taunya PDIP jawara parlemen. Ya auto ketar-ketir. Percayalah karma itu misteri jalan tabur tua yang dilakukan. Apalagi kalau saya melihat ya pada saat yang lalu Andi Wijayanto di situ bahkan menyebut ya PDIP suaranya akan turun dan PSI masuk parlemen dan lain sebagainya lah. Di situ ternyata yaitu skenario di situ ya menurut saya sudah gagal lah. Karena apa? Karena di parlemen PDIP lah yang masih memimpin dan kemungkinan besok Puan Maharani lagi yang menjadi ketua DPR RI. Wow, kemungkinan di sini salah strategi kemungkinan ya. Dan akhirnya juga PDIP masih tetap jawara di Pileg 2024. Di sini di luar dugaan kemungkinan, di luar dugaan Presiden Joko Widodo. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira beritanya seperti apa ya di sini. Nah, di sini Gerindra ungkap Jokowi yang dorong Prabowo untuk bertemu Megawati. Nah, di sini Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani buka suara terkait perkembangan wacana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ia juga bicara terkait peran Presiden Joko Widodo sebagai pendorong pertemuan keduanya. Di sini sangat wow sekali ya. Ternyata juga apa? Ternyata juga masih butuh PDIP. Dia awalnya menjelaskan terkait progres wacana pertemuan Prabowo dan Megawati. Dia memastikan wacana itu berprogres dengan baik, sangat baik dan produktif, ucap Muzani kepada wartawan di kawasan Kemayoran, Jakarta Utara pada 4 Mei 2024. Di sini Muzani menilai Prabowo dan Megawati akan punya cara sendiri untuk saling komunikasi. Dia menyebut mereka merupakan sahabat lama. Keduanya punya cara komunikasi sendiri dan keduanya tahu kapan harus bertemu, di mana dan seterusnya. Sehingga karena keduanya adalah sahabat dan kawan lama, keduanya juga sama-sama mengaku tak punya masalah. Mereka mengatakan tidak punya masalah dengan Prabowo, bahkan baik-baik saja hubungannya dengan Prabowo jelasnya. Ya memang kalau hubungan yaitu sesama elit-elit parpol di situ menurut saya juga sangat baik-baik saja. Tetapi di sini juga sangat lumrah sekali ya berbeda pandangan politik. Menurut saya juga wajar sekali. Nah, saya masih ingat betul ya pada waktu lalu juga ya di situ setelah tidak dianggap PDIP, bahkan Airlangga menyebut Presiden Joko Widodo dan Gibran sudah masuk keluarga Golkar. Nah, kemungkinan di situ ya tidak mau semakin panas ya hubungan antara Presiden Joko Widodo dan PDIP. Di sini pun yaitu Gibran membantah Presiden Joko Widodo gabung Golkar. Nah, berarti kan di sini masih menjadi kader PDIP di sini. Di sini Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka membantah pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menyebutkan Presiden Joko Widodo dan dirinya sudah masuk dalam partai berlambang pohon beringin itu. Pernyataan itu mencuat setelah bapak dan anak itu tak dianggap lagi sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kalau secara resmi ya kami belum bergabung kemana-mana, ujar Gibran saat dimintai tanggapannya terkait kabar dirinya dan Presiden
Presiden Joko Widodo telah bergabung dengan Partai Golkar. Nah, apakah di sini juga termasuk sinyal-sinyal ya? Itu ya setidaknya kepengen lah PDIP di situ bergabung di pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Ya karena apa? Karena kalau PDIP bergabung di pemerintahan Pak Prabowo Gibran, di situ ya semuanya akan berjalan sesuai ya dengan rencana pemerintahan itu, karena dianggap sudah tidak ada oposisi karena semuanya bergabung ke pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Bayangkan loh, di sini hanya dua partai yang tidak menjadi oposisi, yaitu PKS dan juga PDI Perjuangan. Bayangkan kalau PDI Perjuangan misalnya bergabung di dalam pemerintahan, PKS juga saat ini juga sudah memberikan sinyal yaitu bergabung ke pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Bayangkan kedua partai ini masuk ke dalam pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Sudah dipastikan yaitu di dalam pemerintahan Pak Prabowo Gibran tidak ada oposisi atau tidak ada partai yang berada di luar pemerintahan. Menurut saya itu sangat-sangat tidak sehat menurut saya, yaitu pemerintahan kalau tidak adanya oposisi di sini. Menurut saya oposisi sangat bagus. Berkaca pada periode kedua di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, di situ semuanya juga sudah bergabung dalam pemerintahan dan akhirnya apa? Ya, akhirnya juga ya seperti ini, banyak manuver-manuver politik yang terjadi. Jadi di sini memang sangat diperlukan sekali ya oposisi atau partai yang berada di luar pemerintahan. Untuk apa? Untuk menjadi kontrol pemerintahan-pemerintahan berikutnya soal kebijakan-kebijakan yang pro dengan masyarakat. Menurut saya itu sangat penting sekali. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Ternyata masih butuh PDIP. Ini dari Hansolo. Di sini dari Niko, sombong semua pendukung Wowo, hina-hina Bu Mega. Padahal pendukung Owo maupun Owi anti dengan banteng. Jawara parlemen dengan suara yang berkurang kisaran 3%. Coba pileg diulang, gua rasa PDIP bakal turun sampai di 14%. Oh, belum tentu, bisa saja semakin naik karena masyarakat juga saat ini juga sudah semakin ya mulai tersadarkan lah. Karena apa? Nah, di sini dari Saputrawan, gue sih nunggu karma itu segera terjadi. Di sini dari Wibisono, jebakan Gerindra nyangkut. Apes bener nih bisa kejebak mulu tapi nggak sadar-sadar. Di sini dari Max Angel, sepakat hukum tabur tuai itu pasti berlaku terhadap semua pihak tanpa tendensi. Ribet amat ini, yang katanya pemenang, katanya jago, ternyata cupu. Ya memang sih. Di situ padahal sudah diprediksi pada waktu lalu, yaitu dari pernyataan Andi Wijayanto, itu PDIP suaranya akan turun. Memang benar turun 3%, tetapi juga masih yang tertinggi, yang memimpin suara terbanyak lah, masih suara terbanyak yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Menurut saya itu sangat keren sekali ya, walaupun tanpa adanya dukungan dari Presiden Joko Widodo, tetapi juga PDI menunjukkan taringnya dan juga tetap berada di dalam partai terbesar di Indonesia. Menurut saya sangat keren sekali. Walaupun pada waktu lalu banyak perdebatan ya, yaitu karena Presiden Joko Widodo lah PDIP bisa juara pileg. Tetapi sekarang tanpa adanya Presiden Joko Widodo, PDIP juga tetap memimpin sebagai pemenang pada Pileg 2024. Ya, semoga sajalah besok pada kepemimpinan Pak Prabowo dan Gibran supaya bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.